Halo selamat Halo Halo, selamat datang di channel ini. Video kali ini aku tidak meng-unboxing, tetapi hanya mereview komik atau manga lagi. Ya, kemarin aku baru aja membeli komik yang berjudul Uzumaki. Bukan Naruto ya, bukan Naruto. Sedikit cerita, ini aku beli komiknya offline, alias beli langsung di salah satu toko Gramedia yang ada di kota Medan. Aku pertama kali tahu judul komik ini dari beberapa review YouTuber, Instagram, dan temanku yang wibu. Tapi aku bukan wibu ya. Kata mereka sih ini komik serem, aneh, menjijikan, dan sadis, tapi seru. Nah, berhubung aku suka banget sama kartun-kartun yang sadis-sadis gitu, jadi aku coba beli komiknya. Gak tau kenapa ya, kalau ngelihat kartun-kartun yang sadis begitu tuh kayak seru aja gitu ngelihatnya. Ingat ya, tapi kartun bukan real. Dan aku udah baca komiknya sampai di chapter 13. Aku bacanya waktu perjalanan balik naik kereta api. Seperti apakah komiknya? Langsung aja kita ke reviewnya. Oke, ini dia komiknya. Judulnya adalah Uzumaki. Volumenya udah jelas tidak ada ya. Genrenya drama, horror, mature, mature, misteri, psychological, sci-fi, seinen, dan tragedi. Autornya sendiri adalah Ito Junji, penerbit di Indonesia, MNC, tahun terbit di Indonesia, tanggal 1 Juni 2022. Ratingnya dewasa atau 21+. Jadi buat kalian yang umurnya di bawah 21, tidak boleh membaca komik ini. Tapi ya sekali lagi, bodoh amat dengan usia ya guys ya. Size-nya adalah 13 kali 18 cm. Ini tebel loh. Tebelnya nggak tahu berapa, kayaknya ini 1 atau 3 cm mungkin tebelnya, 3 cm atau 4, kurang lebih begitulah ya. Untuk ukuran sendiri ya, lebar dari komik MNC itu rata-rata yang aku tahu adalah 13 cm. Sementara kalau untuk Alex itu 12 cm. Kalau panjangnya kurang lebih sama sih, sama-sama 18 cm. Covernya sendiri menggunakan bukan soft cover ini ya. Ini kayak jaket cover atau gimana, aku kurang tahu ya. Ini dia kayak begini loh. Nah, aku kurang tahu ini sebutannya apa. Jadi buat kalian yang tahu, tolong komen di bawah ya. Ini namanya jaket cover atau gimana, nggak tahu lah. Kertasnya sendiri adalah premium atau book paper. Jumlah halamannya adalah 648. Gila, ini tebel banget kayak kamus 1000 miliar ya. Kalau kalian mau lihat tebalnya nih, gila loh. Tebel banget. Bisa dibilang ini adalah komik terbitan MNC pertamaku, komik tertebal pertamaku, dan komik dengan cover seperti ini pertamaku. Ini komiknya beginilah. Nah, covernya maksudku. Setelah aku membaca komik Uzumaki ini, komik ini ternyata tiap chapternya berbeda-beda judul, tapi masih tetap nyambung dengan cerita sebelumnya atau judul sebelumnya. Mulai dari cerita dan gambarnya itu bikin aku kayak jijik, aneh, dan buat aku bertanya-tanya gitu. Tapi ya seru banget sumpah. Ini seru banget ini komik. Buat kalian yang belum pernah baca atau suka dengan genre seperti ini, coba deh beli komiknya. Recommended banget sih. Ini gokil sih ini komiknya. Sebelum kita bedah lagi ini komik lebih mendalam, di sini aku mau sedikit cerita. Tapi kalian tonton dulu lah vlog pendek pas aku di Gramedia. Vlog nggak jelas sih ini, tapi yaudah tonton aja dulu. Tujuh. Nah, sudah kalian lihat vlognya kan? Pendek banget sih, itu cuma 30 detikan doang. Ya, aku mau komentar dikit tentang tata letak komik yang ada di toko itu. Sebenarnya aku rada risih ya di bagian rak-rak komiknya. Satu, nggak rapi, mungkin karena pengunjung kali ya, yang abis megang-megang atau abis baca
nggak dirapikan lagi, mungkin begitu. Kedua, susunan komiknya nggak beraturan. Jadi ada rak yang lebarnya menyamping, tapi isinya hanya satu judul komik dengan volume yang sama. Kalau disusun menyamping dengan 3 judul yang sama, mungkin nggak masalah. Nah, di sampingnya dengan judul yang berbeda lagi. Jadi kayak misalnya di sini Uzumaki. Nah, sampai 3 menyamping. Terus ke sampingnya lagi tuh udah judul yang berbeda gitu. Nah, mungkin kayak begitu lebih bagus kali ya. Nah, mungkin karena bestseller atau gimana, kayaknya pun kalau bestseller ataupun baru terbit, nggak seharusnya diletakin kayak begitu juga kali ya. Aku sih daripada mubazir tempat, mending komik yang ada di rak bawah dinaikin satu persatu ke atas. Menuhin rak bagian atas dulu dengan berbagai judul komik supaya nggak kelihatan membosankan raknya, biar lebih bervariasi. Dari mayoritas pembeli komik yang aku lihat ya, mereka itu hanya melihat komik sampai di bagian rak tengah doang. Nah, yang bagian bawah itu udah susah untuk dilihat. Terus komiknya juga masuk ke dalam rak gitu loh, yang susah banget untuk dijangkau atau dilihat orang. Tapi itu pendapatku ya, mungkin aja itu emang kebijakan dari tempatnya supaya orang-orang mau jongkok. Tapi ya udahlah ya. Nah, terus ada yang lucunya lagi nih pas aku mau beli komik ini. Jadi aku nanya ke penjaganya kan tentang komik ini. Bang, ada komik Ito Junji nggak yang bukan yang Uzumaki. Pertama aku nanya itu yang best of best itulah yang satunya. Kata dia sih nggak ada, udah habis ya karena itu cukup best seller katanya kan. Nah, terus aku tanya lagi, kalau itu Junji yang versi lain ada nggak gitu. Nah, kata dia tuh kalau nggak salah sih ada. Terus aku tanya, itu yang judul yang mana ya bang kalau boleh tahu? Dia bilang yang Naruto sih kalau nggak salah tinggalan. Aku bingung kan, yang Naruto emangnya itu Junji buat manga Naruto juga atau gimana gitu kan? Lah aku nggak tahu lah kan. Yang Naruto bang? Iya, yang Naruto katanya. Terus aku tanya lagi kan, mungkin maksud abang ini adalah Uzumaki. Kalau Uzumaki ini aku juga tahu kan karya-karya itu Junji. Maksudnya Uzumaki bang gitu kan. Terus dikasih tunjuk dia lah, yang ini dibawa lakukan sama dia, diajak ke rak komiknya kan. Yang ini kan bener ternyata judulnya itu Uzumaki. Terus kenapa dia bilang yang Naruto gitu? Untungnya pakai masker jadi aku sambil ketawa ngakak. Untung nggak ketahuan gitu. Kenapa dibilang Naruto gitu? Mungkin gara-gara namanya Uzumaki gitu kan. Tapi ya awalnya juga aku ngira ya komik Uzumaki ini juga Naruto gitu loh. Mungkin aja ini Uzumaki adalah cerita mama Naruto atau gimana gitu. Aku dulu juga mikirnya begitu. Kurasa abang itu pun mikirnya begitu juga kali ya. Makanya dibilang dia yang Naruto gitu. Tapi ditunjukinnya dia yang ini. Kukira dia bakalan nunjukkan Naruto beneran. Ternyata Uzumaki dong. Udah gitu ya. Ini juga tinggal satu loh parahnya. Berarti itu Junji ini cukup laris ya komiknya. Jadi ya disitulah aku juga merasa terbodoh gitu kan. Apakah itu Junji itu merilis Naruto juga atau gimana gitu. Tapi ya udahlah ya kan. Oke, sekarang kita masuk ke review komiknya ya. Ini adalah tampilan depannya. Ini cover luarnya ya. Ini adalah dalamnya. Nah, ini adalah bagian dalamnya. Sebentar. Banyak penampakan horor. Ini sampingnya. Nah, ini adalah belakangnya. Serem-serem kan? Gila emang ini komik. Sekarang mari kita lihat cover luarnya ya. Depannya, ini sampingnya. Terus ini bagian belakangnya. Simple ya cover luarnya. Mari kita buka bagian depannya. Alah, spoiler tai. Nah, ini ada gambar-gambar yang spesial ya. Terus di sini ada konten. Ini daftar isi sih, berbagai judul sampai chapter 18 ya. Ini penampakan pertamanya. Oke, ini dia bagian belakangnya. Ya, tidak ada yang spesial. Hanya undang-undang dasar. Lalu di sini ada ini kayak iklan sih, foto. Di sini ada judul-judul lain. Ini Sakamoto Isao, ini apa ya? 6 cerita horor terbaik dari si jenius. Wah, ini mungkin bakalan kubeli kali ya. Soalnya aku cukup suka sama yang horor-horor begini. 2010 ini terbit pertama kalinya kayaknya ya di selain Indonesia. Aku bakalan ngasih beberapa cuplikan horornya sebentar ya. Dia beberapa cuplikan horornya. Yang pertama ini. Sebenarnya ada yang lebih sadis sih, lebih sadis dari ini. Nah, ini ini tentang ini loh, kayak kampung terkena kutukan spiral. Ini lagi
Tapi ngelihatnya seru gitu loh, kayak aneh tapi seru nih. Ini beberapa doang ya cuplikannya. Aku baca sekarang udah sampai di chapter 15 sih. Gila sih, ini aku salut banget sama nih komik, tebel. Lebih dari satu judul lah ini bisa dibilang, tapi masih nyambung ceritanya. Ini recommended banget. Kalian wajib beli sih yang belum pernah. Iyalah, wajib itu. Aku nggak mau spoiler banyak biar kalian mati penasaran. Oke, sekian dari videonya. Kalau ada salah-salah kata mohon dikoreksi biar kita sama-sama belajar juga. Dan terima kasih.